Gue Brandon. Gue dan kedua teman gue punya geng. Namanya Geng Ngile. Ini Nico, si traveler. Anaknya nggak ribet, semua harus mobile. Nah, kalau ini Indri, si pejuang konten yang selalu pengen eksis. Kita kompak banget, mulai dari nongkrong sampai buka tabungan. Nico pilih BNI Mobile Banking biar simple. Kalau Indri di BNI Sonic, cukup 3 menit langsung aktif. Nico selalu belanja online demi travelingnya. Indri harus ada di semua acara. Bayarnya pakai BNI. Kalau traktir makan udah jadi urusan gue. Bayar pakai BNI, kartunya bisa dipakai di mana aja. Tahu kan kenapa kita kompak banget? Semua karena BNI Plus. Pakai Biznet untuk gaya hidup digital kamu yang lebih seru. Kamu bisa menikmati koneksi internet dan hiburan ICTV dengan resolusi 4K terbaik dari Biznet. Home internet 75 Mbps mulai dari Rp325.000 per bulan. Dukung semua aktivitas digital kamu seharian, mulai dari kerjaan tugas sekolah, bikin kegiatan usaha, upload download, update sosial media, belanja online sampai e-sports gaming jadi jauh lebih cepat dan stabil. Pakai Biznet lebih cepat. Sejak dulu, teh Tomci dibuat dari pucuk daun teh pilihan dengan jasmin asli. Dikemas dengan teknologi masa kini. Tomci teh lebih nikmat, titik.
Selamat dan sukses atas wisuda ke-10 Stikom Yosudarso. Kejarlah impian Anda, jangan pernah berhenti berusaha. Jalani hidup semaksimal mungkin, dan berikan yang terbaik untuk hidup Anda. Ketua DPRD Kabupaten Banyumas mengucapkan selamat dan sukses atas wisuda yang ke-10 dari Stikom Yosudarso. Pada kesempatan ini pula saya mengucapkan selamat dan sukses kepada para wisudawan, wisudawati. Semoga kalian semuanya akan sukses di kemudian hari. Dan pada kesempatan ini saya juga memberikan apresiasi kepada Stikom Yosudarso yang telah mengabdikan selamat dan sukses selalu untuk Stikom Yosudarso. Semoga Tuhan akan memberkati kita semuanya. Sekian, terima kasih. Merdeka. Gue Brandon. Gue dan kedua Selamat datang kepada wisudawan dan segenap tamu undangan yang telah bergabung melalui daring. Selama acara wisuda berlangsung, kepada semua pihak kami mohon berkenan untuk menonaktifkan audio di laptop atau telepon genggam dan alat telekomunikasi lainnya, serta melakukan PIN akun wisuda SYS 2020 pada Zoom masing-masing, agar acara wisuda ini dapat terlaksana dengan khidmat. Bagi semua pihak yang bergabung melalui daring, mohon agar mengaktifkan video selama acara berlangsung. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hadirin yang terhormat, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, acara yang bersejarah ini yaitu Sidang Terbuka Wisuda 10 Sarjana dan Ahli Madya Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yosudarso Purwokerto tahun 2020 secara daring dimulai. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yosudarso memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Doa pembukaan kepada Romo Frans Kristiadi Prasetya SSM Hum dipersilahkan. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita akan memulai kegiatan ini dengan berdoa. Saya akan memimpin doa secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Yesus Kristus yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Tuhan yang Maha Baik, pada hari yang sungguh membahagiakan ini,
Kami keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yosudarso Purwokerto bersyukur kepadamu atas anugerah yang melimpah dalam hidup kami. Terlebih pendampinganmu selama proses panjang perkuliahan saudari-saudara kami ini. Engkau telah memulainya dengan baik, Engkau pula Tuhan yang mengakhiri dengan baik. Ya Tuhan yang Maha Kasih, pada hari ini kami mengadakan kegiatan wisuda sarjana, baik D3 maupun S1. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu, agar kegiatan kami berjalan dengan lancar dan baik, meski kami buat dalam jaringan, karena situasi pandemi yang sedang terjadi. Kami juga berdoa bagi para mahasiswa-mahasiswi yang akan diwisuda, agar dapat menerapkan ilmu yang mereka dapatkan di sini untuk mengembangkan diri mereka, juga berbuah kebaikan bagi keluarga, sesama, bangsa, dan negara. Semua doa ini ya Tuhan, kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Mars Tikom Yosudarso. Tikom Yosudarso, kampus yang humanis, profesional dan unggul dalam pengembangan sistem informasi berwawasan lingkungan. Tikom Yosudarso turut mengembangkan sumber daya manusia. Tikom Yosudarso ikut membangun sadar kampus yang ramah. Tikom Yosudarso kembangkan catur data, santika jadi kiat. Rata widya, rata dharma, jadi ciri utama untuk menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi. Demi tercapainya pembangunan nasional dalam kasih Tuhan.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ketua Stikom Yosudarso Purwokerto membuka sidang terbuka. Sidang terbuka wisuda ke-10 Sarjana dan Ahli Madya Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yosudarso Purwokerto tahun 2020 pada hari ini, Rabu 16 Desember 2020, secara daring saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Laporan Wakil Ketua Bidang Akademik Stikom Yosudarso Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para hadirin yang mengikuti acara ini secara online melalui Zoom maupun YouTube. Saya selaku Wakil Ketua Bidang Akademik Stikom Yosudarso Purwokerto melaporkan peserta wisuda pada sidang terbuka wisuda ke-10 Sarjana dan Ahli Madya Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yosudarso Purwokerto tahun 2020 yang dilaksanakan secara daring pada hari ini berjumlah 38 wisudawan yang terdiri dari program studi Sistem Informasi Strata 1 30 mahasiswa, program studi Komputerisasi Akuntansi Diploma 3 5 mahasiswa, program studi Teknik Informatika Strata 1 1 orang, program studi Teknik Multimedia dan Jaringan Strata 1 2 orang. 38 wisudawan tersebut pada hari ini, Rabu 16 Desember 2020, akan dilantik sebagai Sarjana Komputer dan Ahli Madya Komputer. Ada 2 orang yang mendapat predikat wisudawan terbaik dengan pujian. Sekian laporan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Stikom Yosudarso Purwokerto melantik lulusan sarjana dan ahli madya 10 tahun 2020. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu 16 Desember tahun 2020, saya selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yosudarso dengan ini melantik saudara sebagai sarjana dan ahli madya komputer. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan berkat-Nya kepada saudara sekalian. Amin. Pembacaan nama-nama wisudawan. Lampiran Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yosudarso Purwokerto nomor Kep 64 garing Kep Stikom garing KP garing 12 Romawi garing 2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang wisuda sarjana dan ahli madya 10 tahun 2020 Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yosudarso Purwokerto. Lampiran 1.
Daftar wisudawan Program Studi Sistem Informasi. Nomor 1. Yohanes Putra Andika, Sarjana Komputer. NIM 2013-01-005. IPK 3,01. Sangat memuaskan. 2. Octavianus Daniel Marantika, Sarjana Komputer. NIM 2013-01-012. IPK 2,78. Sangat memuaskan. 3. Anastasia Vena Inora Putri, Sarjana Komputer. NIM 2013-01-068. IPK 3,01. Sangat memuaskan. 4. Bintang Satria, Sarjana Komputer. NIM 2014-01-010. IPK 2,81. Sangat memuaskan. 5. Dionisius Hanung Puput Hananto, Sarjana Komputer. NIM 2014-01-029. IPK 2,91. Sangat memuaskan. 6. Antonius Roni Lijaya, Sarjana Komputer. NIM 2015-01-005. IPK 2,77. Sangat memuaskan. 7. Kelvin Jai Saputra, Sarjana Komputer. NIM 2015-01-016. IPK 3,47. Sangat memuaskan. 8. Andreas Devano, Sarjana Komputer. NIM 2015-01-020. IPK 3,31. Sangat memuaskan. 9. Nadia Natania, Sarjana Komputer. NIM 2015-01-021. IPK 3,81. Sangat memuaskan. 10. Ade Setia Budi, Sarjana Komputer. NIM 2015-01-053. IPK 3,15. Sangat memuaskan. 11. Roberto Martin Surya S, Sarjana Komputer. NIM 2015-01-058. IPK 3,25. Sangat memuaskan. 12. Syarifin An Alwi, Sarjana Komputer. NIM 2015-01-074. IPK 3,13. Sangat memuaskan. 13. Nona Maria Selin W, Sarjana Komputer. NIM 2015-01-075. IPK 3,31. Sangat memuaskan. 14. Yohana Dina Puspita, Sarjana Komputer. NIM 2015-01-080. IPK 3,65. Sangat memuaskan. 15. Alan Rahardian D, Sarjana Komputer. NIM 2015-01-085. IPK 2,81. Sangat memuaskan. 16.
Stefanus Aji Nugroho Sarjana Komputer, NIM 2015-01093, IPK 2,97, sangat memuaskan. 17. Mesilvia Febriana Sarjana Komputer, NIM 2015-01098, IPK 3,56, sangat memuaskan. 18. Alim Arifan Sarjana Komputer, NIM 2015-01104, IPK 3,47, sangat memuaskan. 19. Rosita Ina Khadijah Sarjana Komputer, NIM 2016-01019, IPK 3,59, sangat memuaskan. 20. Feni Lestari Sarjana Komputer, NIM 2016-01028, IPK 3,81, sangat memuaskan. 21. Faustino Asprila Gunantara Sarjana Komputer, NIM 2016-01029, IPK 3,63, sangat memuaskan. 22. Marcelo Dani Hansen Setiabudi Sarjana Komputer, NIM 2016-01035, IPK 3,05, sangat memuaskan. 23. Asri Aditya Wijaya Sarjana Komputer, NIM 2016-01040, IPK 3,73, sangat memuaskan. 24. Samson Sugiarto Sarjana Komputer, NIM 2016-01041, IPK 3,74, sangat memuaskan. 25. Ridho Ramadan Sirais Sarjana Komputer, NIM 2016-01048, IPK 3,23, sangat memuaskan. 26. Nabila Nur Fadilah Sarjana Komputer, NIM 2016-01053, IPK 3,89, sangat memuaskan. 27. Imam Subekti Sarjana Komputer, NIM 2016-01056, IPK 3,31, sangat memuaskan. 28. Tristio Famuji Sarjana Komputer, NIM 2016-01067, IPK 3,74, sangat memuaskan. 29. Rizky Kairunisa Sarjana Komputer, NIM 2016-01079, IPK 3,29, sangat memuaskan. 30. Woro Pratitis Sarjana Komputer, NIM 2017-01084, IPK 3,43, sangat memuaskan. Lampiran 2. Daftar wisudawan Program Studi Teknik Informatika. 1. Achilles Frista Sugianto Sarjana Komputer, NIM 2016-03
007, IPK 3,97, sangat memuaskan. Lampiran 3, Daftar Wisudawan Program Studi Teknik Multimedia dan Jaringan. 1. Evelyn Kristiani Komala, Sarjana Komputer, NIM 2016-04001, IPK 3,94, sangat memuaskan. 2. Anissa Cikal Kirana, Sarjana Komputer, NIM 2016-04014, IPK 3,69, sangat memuaskan. Lampiran 4, Daftar Wisudawan Program Studi Komputerisasi Akuntansi. 1. Agnes Sita Pratiwi, Ahli Madya Komputer, NIM 2017-02001, IPK 3,93, dengan pujian. 2. Anselma Bulan Ayu Mahartia, Ahli Madya Komputer, NIM 2017-02002, IPK 3,75, dengan pujian. 3. Chelsea Benedict Alfonso, Ahli Madya Komputer, NIM 2017-02005, IPK 2,99, sangat memuaskan. 4. Muhammad Kori Almaki, Ahli Madya Komputer, NIM 2017-02009, IPK 3,07, sangat memuaskan. 5. Dwi Krisnando, Ahli Madya Komputer, NIM 2017-02011, IPK 2,82, sangat memuaskan. Pembacaan lulusan berprestasi terbaik. Lampiran surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yosudarso, Purwokerto, nomor KEP 65 garing STIKYS garing 12 Romawi 2020, tanggal 16 Desember tahun 2020, tentang penghargaan lulusan berprestasi terbaik pada wisuda 10 sarjana dan ahli madya tahun 2020. Nama: Agnes Sita Pratiwi, Ahli Madya Komputer, NIM 2017-02001, tempat tanggal lahir Wonogiri 23 November 1999, IPK 3,93, predikat dengan pujian. Anak dari pasangan almarhum Bapak Sukamto, Ibu Maria Immaculata Marsini. Alamat: Kamplong RT 4 RW 1 Ngadipiro, Wonogiri. Pembacaan janji alumni. Janji alumni. Kami, alumni Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yosudarso, dengan ini berjanji. 1. Bahwa kami telah bertekad untuk menjadi patriot Indonesia, pendukung, serta pembela ideologi negara Pancasila yang bertanggung jawab dan tetap berkepribadian Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi
kejujuran, kebenaran, dan keadilan. 2. Bahwa kami akan senantiasa mendharma baktikan kecerdasan, kemampuan, keahlian, dan keterampilan yang kami miliki untuk kepentingan pembangunan dan kejayaan bangsa dan negara. 3. Bahwa kami akan senantiasa menjunjung tinggi nama dan kehormatan alma mater di mana dan kapanpun kami berada. Persembahan lagu dari Paduan Suara Stikom Yosudarso Purwokerto.
orasi ilmiah oleh Kristi Mahendra Eskom Mkom dengan judul Deteksi dan Monitor Kelembapan Tanah berbasis IoT menggunakan sensor YL69 dan ThinkSpeak. Yang saya hormati Ketua Stikom Yosudarso, Bapak Romanus Edi Prabowo SSI, MSc, PhD, beserta jajaran pimpinan di lingkungan Stikom Yosudarso Purwokerto. Yang saya hormati tamu undangan yang hadir melalui Zoom dan YouTube. Perkenalkan, saya Kristi Mahendra Mkom. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan orasi ilmiah wisuda Stikom Yosudarso pada tanggal 16 Desember 2020. Judul orasi ilmiah yang akan saya presentasikan adalah Deteksi dan Monitor Kelembapan Tanah berbasis IoT menggunakan sensor YL69 dan ThinkSpeak. Sebagai pengantar, perkembangan teknologi mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Hal itu ditandai dengan perkembangan revolusi industri 4.0. Industri 4.0 ditandai dengan pengolahan data dan transfer data secara real-time dan cepat. Oleh karena itu, IoT menjawab tantangan dan kebutuhan industri 4.0 di segala bidang. Secara khusus, pada penelitian ini, saya mengambil bidang pertanian. Penelitian ini membutuhkan materi dan cara kerja sistem. Yang pertama, saya akan menunjukkan materi apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama, Arduino IDE. Arduino IDE adalah software yang digunakan untuk memprogram di Arduino. Yang kedua, sensor YL69. Sensor YL69 adalah sensor untuk mendeteksi kelembapan tanah. Yang ketiga, Nodem CU. Nodem CU adalah sebuah platform IoT yang berfungsi untuk menghubungkan WiFi internet. Lalu selanjutnya adalah relay. Relay adalah komponen elektronik berupa switch elektrik. Dan yang terakhir adalah ThinkSpeak. ThinkSpeak adalah open source Internet of Things aplikasi untuk menyimpan dan mengambil data dari HTTP melalui internet. Lalu yang kedua saya akan menunjukkan cara kerja sistem. Ada 3 tahap cara kerja sistem. Yang pertama, hasil deteksi sensor YL69 akan ditampilkan di serial COM Arduino. Kita akan lihat pada gambar nomor 1. Lalu tahap kedua, data dari serial COM Arduino akan dikirim ke ThinkSpeak melalui internet. Hasil deteksi sensor yang sudah dikirim ke ThinkSpeak diterima oleh user melalui smartphone atau web. Hal ini kita bisa lihat pada slide gambar nomor 2. Lalu tahap ketiga adalah setelah data terkirim ke ThinkSpeak, sensor juga akan memberikan perintah ke relay untuk menyemprotkan air jika kondisi kelembapan tanah kering. Jika kondisi tanah sudah lembab, maka program memerintahkan untuk stop penyemprotan oleh relay. Hal itu terjadi secara berulang hingga sensor mendeteksi keidealan kelembapan tanah. Lalu pada kesempatan ini juga saya akan menunjukkan hasil dari penelitian tersebut. Saya akan tampilkan rekapitulasi deteksi sensor secara real time berdasarkan waktu dan tanggal. Pada slide, kita akan lihat rekapitulasi deteksi sensor secara real time berdasarkan waktu dan tanggal. Selain itu, sistem juga sudah diuji secara black box dan sistem diuji dengan hasil 100% berjalan semua. Sensor ini diuji pada 5 pot berbeda dengan membandingkan dengan alat moisture soil manual. Tujuannya adalah untuk melihat keakuratan sensor YL69 dengan soil moisture manual. Pada tabel ditunjukkan hasil rekap uji sensor pada 5 pot. Sebagai berikut dengan range skala sensor YL69. Setiap pot memiliki berat tanah kering 200 gram. Setiap pot akan ditambahkan air sebanyak 0,1 liter sampai 0,5 liter sehingga kelima pot mempunyai berat tanah basah yang berbeda setelah ditambahkan air. Sensor akan mengalami perubahan deteksi tanah seperti yang tertera pada tabel slide dan juga akan
ditampilkan skala sensor seperti yang tertera pada tabel. Pada gambar ini ditampilkan kondisi tanah kering pada layar Arduino dan ThinkSpeak. Kita akan lihat di slide kondisi tanah kering, tampilan Arduino dan ThinkSpeak. Lalu pada gambar selanjutnya akan ditampilkan kondisi tanah lembab pada layar Arduino dan ThinkSpeak. Di situ akan terlihat perubahan grafik dari tanah kering ke lembab. Dan gambar selanjutnya akan ditampilkan kondisi tanah basah pada layar Arduino dan ThinkSpeak. Dan ini akan sangat terlihat perubahan secara signifikan grafiknya. Lalu saya akan menampilkan proses kerja sensor dengan 2 video yang sudah saya rekam. Silakan para saudara menyaksikan. Oke, saya akan mengadakan satu percobaan dengan menggunakan sensor GL69 dan Nodem CU, bahwa sensor ini akan mendeteksi pH tanah, kelembapan tanah, untuk membantu para petani dalam memonitoring apakah tanah pada tanaman itu terdeteksi kelembapan. Jika sensor itu tidak mendeteksi, maka yang menyala hanya satu lampu ini saja. Tapi nanti kita akan lihat kalau misalkan sensor mendeteksi kelembapan akan menyala 2 lampu. Maka kita akan coba tanah yang tidak mempunyai kelembapan tanah, apakah sensor ini akan mendeteksi tanah. Kita coba ke penelitian pertama dengan tanah kering. Tanah kering kita akan tancapkan. Kita akan lihat apakah ini sensornya akan menyala. Ternyata tidak ada perubahan dalam sensor ini karena tanah dalam keadaan kering. Tapi kalau kita bandingkan dengan tanah yang mempunyai kelembapan, kita akan pindah ke tanah kedua. Ini sudah saya kasih saya kasih air. Saya akan tancapkan. Lampu akan menyala, tandanya sensor mendeteksi kelembapan tanah. Dan mari kita lihat proses perubahan yang ada dalam monitor. Kita akan melihat sensor yang ada di sini, ada perubahan grafik. Tetapi kalau kita menggunakan smartphone juga bisa. Kita akan lihat bagaimana di smartphone sehingga petani bisa mendeteksi dimanapun dia berada. Ini contoh bahwa ada perubahan kelembapan dari tanah yang kering dan tanah yang mempunyai kelembapan karena air atau pupuk. Maka petani bisa mengontrol dimanapun dengan menggunakan smartphone-nya, sehingga dia tidak perlu pulang atau datang ke kebun untuk memberikan air. Demikian video pertama untuk uji coba sensor GL9 dengan monitoring menggunakan IoT. Nantikan video selanjutnya untuk otomatisasi keran untuk penyemprotan ketika tanah mengalami kekeringan karena tidak ada kelembapan. Percobaan mendeteksi kelembapan tanah dengan menggunakan sensor GL69 yang terhubung dengan Node MCU 8266 yang dialirkan ke relay sehingga terjadi penyiraman otomatis. Saya akan jelaskan satu persatu. Ini GL69 yang terhubung dengan Nodem MCU. Ini Nodem MCU 8266 dan terhubung ke relay 4 channel, tetapi saya menggunakan 1 channel dulu sebagai prototipe yang dihubungkan dengan LED warna merah yang menandakan bahwa otomatis berfungsi. Sekarang saya akan
jelaskan program cara kerjanya. YL69 adalah sensor pendetek kelembapan tanah. Di sini terdapat sebuah pot yang memiliki kelembapan tanah. Jika tanah kering atau dry, misalkan ini ditembakkan sedikit permukaan, maka sensor akan memberikan perintah bahwa tanah dalam keadaan kering. Maka perintah itu akan dikirimkan ke microcontrol node MCU ini yang terhubung dengan WiFi. Lalu nanti kita akan lihat grafik proses perubahan apakah sensor terkena deteksi kelembapan tanah atau tidak. Lalu hasil dari microcontrol node MCU ini akan menjalankan perintah untuk secara otomatis buka tutup keran dengan menggunakan relay ini. Dan tanda sebagai simulasi bahwa keran bernyala ditandai dengan lampu menyala. Maka ketika sensor tidak terdeteksi dengan kelembapan air tanah di tanah, maka lampu akan menyala sebagai simulasi bahwa keran mengalirkan air ke pot ini. Sekarang kalau misalkan sensor ini kita tancapkan di sebuah tanah dengan kedalaman sekitar 7 cm, apakah sensor akan menangkap pendeteksi kelembapan tanah? Ternyata mendeteksi, dan sensor akan memberikan perintah kepada microcontrol node MCU untuk memberitahukan bahwa sensor telah mendeteksi kelembapan tanah dan memerintahkan agar keran mati. Dan ini ditandai dengan matinya lampu LED dan dari relay channel 1. Seandainya ini saya angkat lagi, kita andaikan tanah kering, maka lampu akan otomatis menyala sebagai tanda bahwa keran akan menyala. Nah, ini diandaikan kalau menyala berarti sensor tidak mendeteksi kelembapan tanah. Tapi kalau misalkan ditanam dan di dalam tanah itu ada air, maka otomatis mati. Demikian percobaan deteksi kelembapan tanah menggunakan sensor YL69 yang terhubung dengan node MCU ESP8266 yang dihubungkan dengan relay dan ditandai dengan lampu menyala sebagai otomatisasi on-off keran. Terima kasih. Dan akhirnya kesimpulannya, berdasarkan cara kerja perangkat, sensor mampu mendeteksi dan menampilkan data kelembapan secara real time dengan delay waktu selama 10 detik dan berhasil 100% dalam status lembab dan basah. Sedangkan dalam status kering, keberhasilan sensor YL69 untuk deteksi kelembapan tanah sebesar 60%. Demikian orasi ilmiah yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Sambutan Ketua Stikom Yosudarso, Purwokerto, kepada Bapak Romanus Edi Prabowo, SSI, MSc, PhD. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Dikti Wilayah 6, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sainuri DEA. Yang terhormat Bupati Banyumas, Insinyur Ahmad Hussein. Yang terhormat Pembina Yayasan Karya Perutusan, Monsinyur Kristoforus Triharsono, Profesor Dr. Insinyur FM Suhartati SU, dan Bapak Yul Hendarto. Yang terhormat Ketua Yayasan Karya Perutusan, Romo Mikael Seko Marlindo,
beserta dengan pengurus. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, Dr. Budi Setiawan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu yang tergabung dalam forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Banyumas. Yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Yang kami hormati juga para pimpinan perguruan tinggi di lingkungan PAPKI. Yang kami hormati seluruh sivitas akademika Stikom Yosudarso. Yang kami hormati para tamu undangan, orang tua, wali wisudawan dan wisudawati, serta hadirin yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan yang terutama yang terkasih para lulusan wisudawan wisudawati baru. Marilah kita memuliakan Tuhan karena Dia Maha Baik dan Maha Mengasihi. Karena berkat dan rahmat-Nya kita kembali merayakan sukacita kelulusan putra-putri terbaik Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yosudarso dalam acara Santika Cendikia Widya Dharma Wisuda. Para hadirin, wisudawan dan wisudawati yang saya hormati dan kasihi, pada setiap tahapan pendidikan yang sudah kita lalui, kita berhadapan dan akan selalu menemui tantangan. Untuk para lulusan, mari kita melihat kembali semua tantangan yang pernah dihadapi sejak memilih Stikom Yosudarso Purwokerto, hingga Anda sekalian berada di sini untuk merayakan kemenangan, telah menaklukkan tantangan masa studi. Anda semua pernah merasa kikuk sebagai mahasiswa baru, tugas kuliah yang numpuk, ujian semester yang menguras konsentrasi, teman, dan pastinya dosen dan materi kuliah yang kerap sulit dipahami. Keuangan yang memberatkan, pemilihan dan penyelesaian tugas akhir yang melelahkan, dan lain sebagainya, termasuk menyelesaikan studi secara daring, lulus, dan diwisuda pun secara daring karena pandemi COVID-19. Namun saya punya keyakinan bahwa di dalam setiap kesulitan kita sedang diubah untuk menjadi lebih dewasa. Dewasa dengan keilmuan dan kecerdasan yang dimiliki, kesabaran dalam menentukan strategi dan mencapai tujuan, kerjasama dalam bekerja, dan keimanan serta kejujuran dalam segala hal. Sehingga pada saat kita menghadapi tantangan serupa, kita sudah terlatih dan lebih siap untuk menghadapinya. Para sarjana dan ahli media baru Stikom Yosudarso diharapkan siap dan matang dalam menghadapi perkembangan saat ini, karena sudah mempunyai kedewasaan dan nilai yang diperoleh selama menempuh di kampus tercinta ini. Promotionis Solemnia atau sidang wisuda ini, yang secara khusus saya menyebutnya sebagai Santika Cendikia Widya Dharma Wisuda, merupakan yang ke-10 bagi Stikom Yosudarso Purwokerto, yang akan segera menjadi alma mater wisudawan dan wisudawati sekalian. Suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi kami mampu menghantar para muda menjadi lulusan yang cerdik, pandai, sarjana, dan ahli media teristimewa di masa pandemi COVID-19 ini. Menjadi kelegaan kami dalam situasi dan pembatasan yang kita alami karena pandemi, sebagian dari kalian sekarang ini sudah diterima untuk bekerja di berbagai tempat. Ada yang akan melanjutkan studi dan bahkan mungkin sudah merintis usaha mandiri. Untuk pencapaian Anda semua, saya pribadi atas nama Stikom Yosudarso mengucapkan provisiat atas promosi kesarjanaan dan keahlimadiaan para lulusan. Selamat menghadapi tantangan baru. Saya yakin kalian semua mampu menaklukkan semua tantangan dan menjadi pribadi yang sukses. Stikom Yosudarso sebagai alma mater akan selalu melekat dalam perjalanan karir dan usaha Anda semua para lulusan.
bawalah serta semua nilai luhur dan kebaikan dalam karsa dan karya Anda di tengah masyarakat, terutama keteguhan, kecendekiaan, keilmiahan, dan kebenaran yang merupakan ciri utama alma mater kita tercinta. Tinggalkanlah di kampus ini semua kekecewaan dan segala hal yang kurang berkenan, yang akan menjadi tugas kami untuk memperbaikinya dan selalu berusaha memberikan layanan yang terbaik bagi mahasiswa. Oleh karena itu, saya juga mohon kepada para alumni untuk bisa membantu alma mater dengan berbagai cara untuk mewujudkan Stikom Yosudarso Purwokerto sebagai kampus yang siap menerima tantangan untuk menghadapi revolusi industri terkini dan menyongsong era masyarakat cerdas mendatang. Kami terus berbenah untuk mengembangkan diri, baik dengan penambahan fasilitas, penambahan tenaga pengajar dan tenaga pendidikan, peningkatan kapasitas dan kompetensi dosen dan tenaga pendidikan, maupun pembenahan tata kelola penyelenggaraan pendidikan, serta evaluasi kurikulum yang berorientasi pada pemenuhan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna. Ini semua kami lakukan untuk meningkatkan kontribusi Stikom Yosudarso Purwokerto untuk bangsa dan negara. Kepada orang tua dan wali wisudawan, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kepercayaan kepada Stikom Yosudarso untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu. Keberhasilan meraih gelar dan kompetensi sarjana dan ahli media adalah buah terbaik perhatian dan motivasi Bapak Ibu dalam menyemangati dan mendukung putra-putri selama menempuh studi. Samudra terima kasih saya ucapkan juga kepada para dosen, karyawan, dan berbagai pihak atas dedikasi dan kerja keras dalam mendukung kelancaran studi para lulusan di kampus tercinta ini, termasuk dukungan Yayasan Karya Perutusan dan khususnya para donatur. Akhir kata, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia sidang wisuda daring ini yang telah mempersiapkan seluruh rangkaian acara dengan sangat baik. Sebagai penutup, marilah kita bersyukur dan berdoa, semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa senantiasa memberi berkat melimpah untuk kita semua, untuk kesehatan kita, dan khususnya masa depan terbaik untuk semua lulusan baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Sambutan Kepala LL Dikti Wilayah 6 kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Zainuri DEA dipersilahkan. Yang terhormat Bapak Bupati Banyumas, Bapak Insinyur Ahmad Hussein atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak dan Ibu yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banyumas. Yang terhormat Bapak Ketua Badan Penyelenggara atau Yayasan Karya Perutusan beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Ketua Stikom Yosudarso, Bapak Romanus Edi Prabowo, SSI, MSc, PhD beserta jajaran. Yang terhormat pimpinan perguruan tinggi di Purwokerto dan sekitarnya. Yang kami hormati para tamu undangan, orang tua, wali, wisudawan, wisudawati, para wisudawan, wisudawati, serta hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amal. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahman dan rahimnya sehingga kita dipertemukan pagi ini dalam kondisi sehat walafiat, disertai dengan nikmat untuk bersilaturahmi dalam acara
wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yosudarso Purwokerto. Yang pertama, izinkanlah kami menyampaikan ucapan selamat kepada pimpinan dan jajaran Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yosudarso Purwokerto beserta pimpinan yayasan, serta para adik wisudawan dan wisudawati yang pagi hari ini melaksanakan wisuda di kampus tercinta ini. Saya berikan ucapan selamat karena Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yosudarso Purwokerto telah memasuki sejarah baru dengan meluluskan para alumni yang berkualitas cukup tinggi. Pada kesempatan ini, saya kembali mengajak bersama-sama para pimpinan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yosudarso Purwokerto untuk segera merapikan kembali sistem penjaminan mutu internal yang di dalamnya terdapat alumni tracer. Nah, alumni tracer ini dipergunakan untuk meningkatkan akreditasi di lingkungan perguruan tinggi. Yang kedua, izinkanlah saya menyampaikan ucapan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati. Hari ini adalah hari bahagia, sehingga semua wisudawan dan wisudawati tersenyum bahagia karena telah memperoleh kemenangan. Bahagialah di hari kemenangan ini, karena esok hari kita harus berjuang kembali untuk menempuh langkah-langkah kehidupan dengan bekal yang telah kalian peroleh di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yosudarso Purwokerto. Saya berharap semua pengalaman, semua perjuangan, semua ilmu dan teknologi yang telah kalian peroleh dapat menjadi modal awal untuk melanjutkan kehidupan dan berbakti kepada nusa dan bangsa. Yang terakhir, izinkanlah saya menyampaikan ucapan selamat kepada para orang tua wisudawan dan wisudawati. Bapak dan Ibu, hari ini izinkanlah kami mewakili pimpinan Lembaga Layanan Dikti 6 Jawa Tengah untuk menyampaikan ucapan selamat sekaligus menyerahkan kembali putra dan putri Bapak dan Ibu yang telah dididik di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yosudarso Purwokerto. Doa dan harapan kami, semoga Bapak dan Ibu ridho atas semua proses pendidikan yang telah kita jalankan, dan mari sama-sama berdoa semoga putra dan putri dapat segera mendapatkan pekerjaan dan melanjutkan kehidupan dengan masa depan yang lebih sukses. Demikian sambutan kami. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan mengakhiri bahwa semoga semua rahman dan rahim dari Allah SWT dapat menjadikan kita dan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang diridhoi dan menjadi hamba-hamba yang kafah sampai dengan yaumil akhir nanti. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Pembina Yayasan Karya Perutusan kepada Monsinyur Kritoporus Triharsono dipersilahkan. Salam sehat, salam sejahtera selalu bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Romanus Edi Prabowo, PhD, sebagai Ketua Stikom Yosudarso Purwokerto. Yang terhormat Romo Mikael Seko Suwandi, sebagai Ketua Yayasan Stikom Yosudarso Purwokerto, yang dibantu oleh Bapak Yul. Yang terhormat para Romo, yang terhormat para Bapak dan Ibu dosen semuanya, yang terhormat para wisudawan, wisudawati, serta Bapak dan Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Selamat atas wisuda ke-10 sarjana dan ahli madya Stikom Yosudarso Purwokerto. Sarjana dengan program studinya Sistem Informasi, Teknik Informatika, Teknik Multimedia dan Jaringan, dan ahli madya program studinya Komputerisasi Akuntansi. Saya Monsinyur Kritoporus Triharsono melanjutkan semangat dari almarhum Monsinyur Sunarko SY dengan semangat niat baik bersama, dengan semangat belajar bersama, dengan semangat bekerja bersama, dan dengan semangat bercita-cita unggul bersama. Maka Stikom Yosudarso Purwokerto
dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang baik, profesional, berguna bagi keluarga dan orang tua, alma mater, nusa dan bangsa dan negara, serta tentunya demi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, setiap orang yang mencerdaskan sesamanya memberi peluang besar kepada kehidupan yang layak. Setiap orang menyucikan sesamanya menyiapkan peluang besar dalam pertobatan yang mendalam. Demikian juga dengan setiap orang menghargai sesamanya, berarti memanusiakan sesamanya, karena sesama itu adalah secitra dengan Allah yang agung. Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada semuanya yang telah meraih dan menjalankan waktu dengan berkualitas. Semoga kita semua yang punya niat baik dan termasuk lulusan sekarang ini, semoga sesuai dengan harapan semua pihak dan tentunya kehendak Allah. Selamat berkah dalam, selamat melanjutkan karya penyelamatan Allah di dunia ini. Shalom, Tuhan memberkati. Sambutan perwakilan wisudawan. Kepada Agnes Sita Pratiwi, ahli media komputer, dipersilahkan. Yang terhormat Bapak Romanus Edi Prabowo, SSI, MSc, PhD, selaku Ketua Stikom Yosudarso Purwokerto. Yang saya hormati Bapak Ibu Pembantu Ketua Stikom Yosudarso Purwokerto. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Prodi S1 Sistem Informasi, D3 Komputerisasi Akuntansi, S1 Teknik Informatika, dan S1 Teknik Multimedia dan Jaringan. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan karyawan Stikom Yosudarso Purwokerto. Yang saya hormati orang tua segenap wisudawan dan wisudawati Stikom Yosudarso Purwokerto, dan segenap tamu undangan yang saya hormati, serta yang saya banggakan, rekan-rekan wisudawan dan wisudawati Stikom Yosudarso Purwokerto. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan berkat-Nya, sehingga kita semua dapat mengadakan acara wisuda secara daring di tengah pandemi COVID-19. Suatu kebanggaan bagi saya karena diberi kesempatan untuk mewakili rekan-rekan wisudawan dan wisudawati untuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kami karena kami dapat menyelesaikan studi kami baik di jenjang D3 maupun S1. Merupakan hari yang penuh kebahagiaan bagi kami, para wisudawan dan wisudawati. Dengan penuh tantangan dan juga perjuangan, kami dapat menyelesaikan studi kami di Stikom Yosudarso Purwokerto. Di balik keberhasilan kami dalam menyelesaikan studi kami, sangat banyak hal yang menguji kesabaran dan juga mental kami, agar kami mampu untuk menyelesaikan studi kami dengan sebaik mungkin dan melawan rasa malas kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Dengan usaha yang tiada henti, bimbingan dari Bapak Ibu dosen, dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat, diiringi dengan doa yang tiada putusnya, kami dapat melalui segala tantangan dan rintangan kami dalam menyelesaikan studi kami di tengah pandemi ini. Saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan wisudawan dan wisudawati atas kelulusan dan prestasi yang telah diraih.
Apapun pencapaian dan hasil yang kita peroleh, kita patut bersyukur dan berbahagia karena semua itu merupakan hasil usaha, kerja keras, dan doa yang kita panjatkan selama ini. Pencapaian yang kita peroleh tidak hanya membawa kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita sendiri, namun juga orang-orang di sekitar kita saat ini. Orang tua kita, keluarga kita, mereka tersenyum bahkan menangis bahagia karena kita telah berhasil menyelesaikan amanah kita untuk menempuh jenjang pendidikan di perguruan tinggi. Selain itu, kita juga patut bersyukur karena kita termasuk orang yang sangat beruntung karena dapat mengenyam pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi. Di luar sana, masih banyak orang yang tidak dapat mengenyam pendidikan yang layak seperti kita. Atas apa yang kita raih dan kita peroleh saat ini, saya mewakili wisudawan dan wisudawati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang senantiasa mendukung dan membantu kami dalam banyak hal. Pertama, syukur dan pujian senantiasa bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kami kesempatan untuk menyelesaikan studi kami. Kedua, untuk kedua orang tua kami, terima kasih karena telah menyayangi kami, membesarkan kami, dan mendukung kami dengan segala jerih payah yang luar biasa, sehingga saat ini kami menjadi seperti ini. Kami dapat hidup dengan layak dan mengenyam pendidikan yang layak pula. Ketiga, untuk pimpinan, Bapak Ibu dosen dan karyawan Stikom Yosudarso Purwokerto yang dengan penuh kesabaran dan kasih sayang telah membimbing serta membantu kami baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, sehingga kami dapat menyelesaikan studi kami dengan baik. Keempat, untuk keluarga, rekan-rekan seperjuangan, dan juga rekan-rekan kuliah yang senantiasa mendukung dan mewarnai kehidupan perkuliahan kami. Selain ucapan terima kasih, kami sebagai manusia tidak pernah luput daripada kesalahan, baik perkataan maupun tingkah laku, selama menempuh pendidikan di Stikom Yosudarso Purwokerto. Oleh karena itu, saya selaku perwakilan wisudawan dan wisudawati menyampaikan permohonan maaf atas perkataan dan tingkah laku yang kurang berkenan kepada pimpinan, Bapak Ibu dosen, dan karyawan, serta seluruh sivitas akademika Stikom Yosudarso Purwokerto. Saya ingin menyampaikan pesan untuk rekan-rekan wisudawan dan wisudawati, bahwasanya ini bukan merupakan akhir dari perjuangan kita, namun merupakan sebuah awal yang baru dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh untuk mudah puas dan berhenti untuk mengembangkan diri, melainkan terus menggali kemampuan kita melalui setiap pengalaman yang kita peroleh. Sebagai lulusan dari Stikom Yosudarso Purwokerto, semoga kita senantiasa menjalin komunikasi dan persaudaraan yang erat dimanapun kita bekerja dan juga berkarya. Semoga kita mampu menjadi lulusan yang membawa Stikom Yosudarso Purwokerto menjadi lebih dikenal baik oleh masyarakat luas. Kemudian, untuk rekan-rekan yang masih menjalani studi di Stikom Yosudarso Purwokerto, saya ingin menyampaikan untuk tetap semangat menjalani studi di Stikom Yosudarso Purwokerto. Jangan mudah menyerah dan putus asa dalam mengembangkan kemampuan dan ilmu untuk kemajuan kampus agar menjadi lebih baik ke depannya. Semoga rekan-rekan mahasiswa dapat meningkatkan prestasi Stikom Yosudarso Purwokerto baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Saya juga selaku penerima bidik misi mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan menyelesaikan studi tanpa mengkhawatirkan biaya pendidikan. Semoga semakin banyak generasi berprestasi yang memperoleh kesempatan dan menggunakan kesempatan studi dengan baik di Stikom Yosudarso Purwokerto.
Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Dan juga memohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Doa penutup kepada Romo Fran Kristi Adi Prasetyo, SS M.Hum, dipersilahkan. Saudari-saudaraku, mari kita tutup kegiatan wisuda ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu untuk pendampinganmu sepanjang acara wisuda ini. Kami, keluarga besar Stikom Yosudarso Purwokerto, tak henti memohon agar pandemi ini segera berlalu. Pun kami berdoa dan memohon agar lulusan-lulusan kami yang diwisuda hari ini mampu membawa sukacita dan harapan bagi banyak orang dengan keterampilan yang mereka miliki dan rasa kemanusiaan yang menguasai hati nurani. Semoga Engkau berkenan memberkati kami semua, agar kami yang lemah dan tak berdaya ini dapat melanjutkan kegiatan-kegiatan kami berikutnya dengan tubuh yang sehat dan hati yang penuh kasih. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yosudarso Purwokerto menutup sidang terbuka. Saya mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka wisuda ke-10 Sarjana dan Ahli Media Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yosudarso tahun 2020 saya nyatakan ditutup. Diberitahukan kepada wisudawan untuk tidak meninggalkan acara atau live call karena akan diadakan sesi foto bersama dengan pimpinan. Untuk itu, mohon wisudawan memposisikan diri berada di tengah-tengah layar. Tinggi Ilmu Komputer Yosudarso dapat meninggalkan ruangan upacara. Kami atas nama Stikom Yosudarso mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kesuksesan menyertai Anda. Kami sampaikan pula ucapan terima kasih kepada donatur, pemberi beasiswa, dan anggota asosiasi atas semua kontribusi yang diberikan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yosudarso. Acara ini didukung oleh Bisnet, Core Hotel, Dominic Hotel, Teh Tongji, Bank BNI, Brasil Es Krim dan Kopi,
Toko Mas Gajah Sakti, Karang Luas, Indo Komputer, Optik Merdeka, Ketua DPRD Kabupaten Banyumas. Terima kasih atas perhatiannya, sukses selalu dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Gue Brandon. Gue dan teman-teman gue punya geng. Namanya Geng Lile. Ini Niko si Traveler. Anak yang gak ribet, semua harus mobile. Nah, kalau ini Indri, si pejuang konten yang selalu pengen eksis. Kita kompak banget, mulai dari nongkrong sampai buka tabungan. Niko pilih Deni Mobile Banking biar simple. Kalau Indri di BNI Sonic cukup 3 menit langsung aktif. Niko selalu belanja online demi travelingnya. Indri harus ada di semua acara. Bayarnya pakai BNI. Kalau traktir makan udah jadi urusan gue. Bayar pakai BNI, kartunya bisa dipakai di mana aja. Tahu kan kenapa kita kompak banget? Semua karena BNI Plus. Pakai Bisnet untuk gaya hidup digital kamu yang lebih seru. Kamu bisa menikmati koneksi internet dan hiburan TV dengan resolusi terbaik dari Bisnet. Home internet 5 Mbps mulai dari Rp325.000 per bulan. Dukung semua aktivitas digital kamu seharian, mulai dari tugas sekolah, bikin kegiatan usaha, upload download, update sosial media, belanja online sampai e-sports gaming jauh lebih cepat dan stabil. Pakai Bisnet lebih cepat. Sejak dulu, teh Tongci dibuat dari pucuk daun teh pilihan dengan jasmin asli. Dikemas dengan teknologi masa kini. Tongci teh lebih